Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Basket Fajar Aji Samsul nge-podcast. Luar biasa. Nah teman-teman Basket, seperti biasa sebelum memulai podcast hari ini, kami meminta supportnya dengan cara tekan like, comment, and subscribe. Dan tentunya jangan lupa nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Gimana kamu sih? Nah teman-teman Basket sekalian, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lagi nih. Iya, Masih teman kita juga. Iya. Dia sudah hadir di sini nih dia. Iya, betul. Dari tadi nungguin ya. Ada kali 3 jam dia. 3 jam kali ya. Oke, kita langsung panggil aja. Panggil aja ya. Silakan masuk. Ya. Kita sambut Bang Ajid. Ajid. Bang Ajid. Bang Ajid. Oke, Bang Ajid. Silakan, Bang Ajid. Masuk, Bang Ajid. Bang Ajid. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salam. Silakan duduk Bang Ajid. Silakan dulu Bang Ajid. Iya. Oke. Luar biasa. Silakan. Hah? Jangan. Jangan. Pakainya di sini. Buang aja, Bang. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Aduh, kaget saya. Menyala. Menyala, Bangku. Menyala bangku. Biasa. Kirain sih ya Master Dedi. Iya. Kombusen. Iya. Ternyata ini Master Ajid. Master Ajid. Oke Bang Ajid, gimana nih? Sehat Bang Ajid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bentar. Kok mic-nya ada 2 ya? Ini penting. Yang ini Bang saya mic wireless. Oh, mic wireless. Luar biasa. Ais. Mohon maaf, Pak Ajid. Bercanda dikit. Bercanda dikit. Santai. Kalian nanti saya teluhin. Aduh, ngeri ya. Kita pulang aja ya. Pulang aja yuk. Ayo. Ngeri nih. Ini udah sediain kopi juga nih. Oh iya, silakan. Minum, silakan. Namanya kopi apa nih? Kopi Basket. Kopi pas. Oh susah ya. Di sini dong. Kekayat. Ada. Kita juga sambil minum. Oh iya, betul. Gimana Bang Ajid rasanya? Panas. Panas ya. Happy jadinya. HP. Aduh, Bang Ajid. Makasih nih ya udah pada diundang sini nih. Iya. Iya. Dapat kehormatan. Waduh. Masya Allah. Kehormatan. Kami juga ngucapin terima kasih Bang Ajid sudah datang ke sini nih, udah Udah mau meluangkan waktunya. Betul. meluangkan waktunya di sini. Betul. Betul. Sebelumnya Bang Ajid, kegiatannya apa nih Bang Ajid nih? Buat sekarang masih sama sih. Ya. Masih bergelut sama dunia perapian. Perapian. Apa itu? Panas dong. Ngedurukan gitu. Panas. Saya avatar api. Avatar of the Elemen api saya. Oh, elemen api. Tapi sebelum membahas elemen api, lupa nih, kita kan belum perkenalan dulu gitu. Oh, iya. Oh, iya. Mungkin teman-teman Basket juga belum kenal siapa sih Bang Ajid ini. Oh, iya, betul. Boleh nih Bang Ajid diperkenalkan dulu. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Nama saya Ajid. Kebetulan kesibukan saya sekarang masih di dunia F&B ya. FNB. Oh, F&B ya. Yang ininya lebih tepatnya di kitchen. Kitchen. Bisa dibilang apa? Koki. Koki. Oh, koki ya. Chef koki. Tapi bukan ikan ya. Oh iya. Oh, itu ikan koki beda. Enggak hidup di air soalnya. Oke. Cocok hidup Katanya di di air. dua ini ya, dua alam ya? Enggak. Itu amfibi dia. Oh, amfibi. Kodok. Bang Ajid punya nama gaul gak gitu atau nama samaran gak? Kalau nama samaran ini sih biasa orang tuh manggil Bajil sih. Bajil. Oh, bajil itu bukan yang di kabel itu ya? Bajing. Oh, Ya. bajing. Tupai. Tupai. Iya, tupai. Sebenarnya Bajil Bajil. tuh panggilan dari keluarga juga sih awalnya. Oh, keluarga manggilnya bajil juga. Bajil. Enggak sih. Bajil makan sini gitu. Bajil gitu. Kayak ke kucing dong. Itu makanan. Nah, ya. Dilempar gitu. Tapi namanya itu mirip sama saya, kan saya Ajid ya, Ajid. Ada D-nya ya. Saya juga Samsul jadi Acuy gitu kan. Saya juga kata di Islam tuh ada tasjidnya. Oh, ada asik. Ajid. Ada kolkolahnya. Ada kokolah Ajid. Iya.
Nah Bang Ajit ini ternyata kesibukannya di dunia perdapuran. Iya, Koki lah kita bilangnya koki aja ya, koki atau chef gitu. Selain itu Bukan Sepudin, bukan. bukan Sefudin. Selain jadi selain jadi koki ada kegiatan lain kah atau Kegiatan lain sih saya coba buat ngerintis sih. Kalau Rintis sekarang nih Usaha. Iya. baru di Usaha. sendiri sih. Apa Karena tuh? emang dari ini sih apa kayak bakso gitu cuanki. oh seperti itu. Sama Cilok rujak. gitu ya. Iya. Cilok enggak, soalnya takut ngalahin. Takut salah-salah ngambil yang belinya. Wah, colok nih. Colok aja gitu ya. Takut saya ngeri. Iya, makanya Ya, makanya nggak adain. antisipasi berarti itu ya. Pada bolong pala saya. Oh, jadi Bang Ajit ini selain jadi koki Iya, dia iya. juga seorang apa pelaku Perintis. UMKM lah. UMKM, iya. Dia mempunyai usaha Betul. di bidang makanan ya jajanan Sama aja ya. cuanki seperti itu. Dari awalnya juga saya pengen punya perusahaan sendiri sih. Oh, Pengen jadi pengusaha. Amin. Sendiri. Iya. Makanya cobalah sekarang buat ngerintis dulu deh gitu. Ya. Kecil-kecilan dulu ya. Dulu awal deh gitu. Udah lama Bang Jid? Belum? Hah? Baru kemarin. Baru. Apa gila? Gilanya. Gilanya. Bang Ajit ini kepribadiannya sangat menyenangkan. Kan ya. Humoris. Humoris, iya. Humoris. Bukan bilang humoris ya, lebih dibilang ya tadi. Gila. Tenang. Kocak. Kocak juga ini ya. Tapi Bang Ajit ini sangat tampan ya. Tampan, Banyak karismatik wanita-wanita di sana Waduh. melirik ya. Kalau lihat dari bawahnya. Dari sedotan. Aduh, keren. Luar biasa. Oke Bang Ajit tadi berbicara soal koki ya. Iya. Bagaimana sih awal mula nih bisa terjun Ke di dunia dunia koki dapur. lah. Iya. Awal mulanya sih apa ya? Awal pribadi saya sih dari ini sih dari awal mula ketertarikan saya ke dunia dapur tuh sebenarnya dari ibu sih, dari rumah juga. Dari ibu. Dari rumah. Terinspirasi dari ibu. Karena kan waktu itu ibu emang seneng masak, seneng bikin kue seneng juga. masak ibu. Seneng bikin kue juga. Nah, di sela waktu saya suka kebantuin gitu kan, icip-icip juga. Nah, ditambah umur tambah sini juga tuh kayaknya wah seru nih, seru kan, seru Masak nih gitu ya. masaknya kayak Iya. gini. Mulailah saya ngedalamin ke dunia masak dan alhamdulillah disupport juga sama orang tua tuh. Dapat support. Dapat support dan di sekolah juga kebetulan emang sekolah di pariwisata itu. Oh, pariwisata. Nyambung berarti ya. Kebetulan pariwisata Tata Boga loh gitu Pak. Kita boga ya kalau pemasakan tuh ya. Iya. Cuman waktu itu emang enggak dibilang kalau misalkan sekolah tuh enggak apa ya dibilang bebel saya. Bebel tuh apa ya? Apa bebel tuh? Apa ya kalau misalkan orang Sunda sama orang Bedegul gitu. Apa bebel? apa ya? Ngeleyet lah. Ngeleyet. Orang Sunda mah. Udah ya karena bahasa Sunda ya. Nah gitu. Karena waktu sekolah juga ya mohon maaf ya ke sama teman-teman Iya. ikutin gitu kayak. Iya iya. Di sekolah tuh saya kebanyakan tidur sebenarnya. Tidur di sekolah tuh. Jadi orang lain belajar, Anda tidur. Juhe dia. Apa tuh? Juragan HS. Juhe. Kebanyakan tidur sih, jujur. Kebanyakan gitu. tidur. Bahkan sering juga orang tua dipanggil gitu kan ke sekolah. Yang ngeleyet itu ya. Apa panggil suruh tidur juga? Bawa ini nih bantal. Bantal. Kirain. Tidur karena emang saya dulu kan waktu zaman-zamanan warnet gitu ya. Oh, warnet. Masih zaman warnet dulu banget betul ya. 2000 berapa ya warnet ya? Karena saya ambil suka ke warnet. 16 ya. 2019 2000 berapa ya? Dari 2007 sih ya. 2000. Iya, warnet. Oh, 2007. 2007 Iya. 2016. Itu waktu masih SMP lah. 2016 2007. SMA. SMA. Oh iya SMA. SMA kayaknya. SMA. SMA ya. Di warnet. Dari SMP sih sebenarnya.
sering ke warnet, ambil paket malam waktu dulu gitu. tuh. Oh dikira ambil komputer. Paket malam tuh berarti dari jam berapa biasanya? Dari biasanya tuh saya ambil tuh dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Di warnet itu? Di warnet tuh, makanya Begadang. makanya kenapa saya nggak Fokus belajar di kelas belajar, gitu ya. Di sekolahan tuh cuman tidur aja itu. Oh gara-gara begadang itu. Oh. Tapi alhamdulillah pas ujian dapat nilai lumayan tuh. Gede? Lumayan tinggi ya. Karena apa ya? Di warnet tuh sebenarnya saya tuh nggak cuman main game. Kan Yeah. waktu dulu emang sering Ya, main game-game warnet ya dulu ya. game-game warnet gitu. PUBG kayak ya. PUBG belum ada. Belum ada. Point Blank. Point Blank. Ya, Oh Point iya. Blank. Main Zaman dulu Point ya. Blank kayak gitu. Terus Facebookan, nah selang waktu. Itu kan banyak waktu tuh. Iya. Sepanjang waktu. Saya ambil lah ke lihat-lihat referensi ya. Referensi, iya. Resep segala macem. Nah, situ saya lihat resep-resep, terus saya praktekin di rumah lah. Nah makanya kenapa saya di sekolahan tidur tuh kayak gitu. Tapi pas ada ulangan Bisa. nilai saya lumayan agak gede juga karena itu saya tahunya dari Warnet. dari warnet. Ilmu di warnet. Berarti boleh dibilang gurunya itu Guru terbesar saya warnet. warnet, memang warnet ya. Tapi nggak nutup ini juga sih. Guru-guru di sekolahan juga. Iya, Iya. pasti. Ada ya, ada. Cuman karena pribadinya lebih Yang agak banyak. bebal. Iya. Iya, Mas, Tapi sekolot untungnya Mas. dibantu dengan Iya. main ke warnet itu dengan mencari referensi-referensi. Luar biasa ya. Iya, dibantu. Keren. Makanya buat anak-anak muda nih sekarang manfaatin deh, Iya. apalagi Kemajuan teknologi ya. teknologi Iya. sekarang udah mulai bagus banget gitu kan. Betul. Lebih mudah sekarang mah ya. Udah. Dulu kan harus ke warnet dulu, sekarang Tinggal di HP. handphone. Iya. Tinggal buka Tinggal buka googling. di HP di Toria. rumah juga bisa gitu kan. Iya, Buat praktekin di rumah gitu kan. Iya. Betul. Seperti itu. Keren. Keren banget nih Bang Aji nih. Background saya kayak gitu. Backgroundnya di balik bebalnya itu ternyata bebalnya. menyimpan Saya apa enggak- ya ambisi untuk belajarnya. Enggak bilang itu bagus gitu. Iya. Iya. Cuman yang kasarnya jadi pembelajaran buat anak-anak muda Iya. sekarang Betul. gitu. Itu aja sih. Bagusnya sih di sekolahan juga belajar, balance di rumah lah. juga Balance, ya. dibarengi dengan di rumah juga gitu. Betul. Manfaatin teknologi sekarang. Iya, seperti itu Bang Ajid. Terus yang apa sih Bang Ajid yang memotivasi Bang Ajid masuk di dunia perkokian gitu ya? Motivasi saya sendiri sih Itu pertama kali gitu. itu sih awalnya dari ibu tuh. Dari ibu. Kecintaan saya. Oh yang dari tadi. Selain itu apa lagi gitu? Kecintaan saya ke masak juga tuh ke ini. Dimulai dari situ. Dan apa ya? Ambisi saya sekarang nih bahkan buat sekarang tuh pengen buka usaha sendiri, punya restoran sendiri. Oh gitu. Amin. Amin. Makanya sekarang juga dengan berjualan kecil-kecilan dulu nih usaha berintis dulu lah Rintis ya. dulu dari awal. Semoga bisa tercapai. Amin. Jadi restoran ya, restoran sendiri. Pengennya Restoran. Amin. Semoga. Amin. Itu berjualannya di mana Bang Jid? Berjualan. Sawah. Berarti kodok gitu yang belinya. Enggak kan kita belum tahu nih di mana berjualan Bang Ajid nih. enggak daerah puncak juga sih. Oh, dalam Di rumah berarti di rumah ya? Enggak. Apa buka Di ruko? Di rumah. Tapi rencana mau buka ini juga sih. Rumah. Buka stand gitu. Stand gitu. Stand dulu, stand kecil-kecilan. Rumah kalau rumah siapa? Hah? Rumah. Rumah orang. Oh, rumah orang. Tetangga ya. Jadi ikut jualan gitu ya. Ikut jualan. Bang Ajid udah berapa tahun jadi koki? Ya, diterjun di koki. Kalau misalkan terjun di dunia F&B sih perhitungan saya ada berapa? 20 sekitar 20 apa? 20 tahun. Udah lama ya. 20 apa? Lama 19 banget. tahun gitu. Nggak masalah ya. 20-an ya. Oh, lama juga ya. Jangan nanya umur ya. Jangan nanya umur ya. Baru Enggak. mau nanya ini. Iya. Soalnya kan 20 tahun bergelut dengan dunia koki berarti dari Usia umur berapa? berapa gitu ya kan. Oh, dari usia berapa tuh? Mungkin dari kecil ya. Kalau misalkan mulai sih ya. Mulai sendiri mulai terjun ke Iya. dunia Iya. F&B itu. Iya. Toh ke dapur sendiri itu di umur saya
18 18 tahun. Karena waktu itu kan ada prakerin ya, PKL. Iya. Oh, iya. Itu mulai tahu nih dapur tuh kayak gimana gitu. Iya. Ya, sistemnya kayak gimana, segala macamnya kayak gimana. Nah, itu mulai Iya. terjun tuh gitu. Nah, itu nyampe sekarang lah, titik sekarang. 20 tahun sampai sekarang ya. Keren. Berarti Sekitar 20 tahunan. 45 berarti dia usianya. Tadi saya sih kira 67. Tua banget ya. Ya umurnya sekitar ya bisa kayaknya 29. kepala 3 ke atas lah, mendekati 4 lah ya segitulah. 3 ke atas. Kepala 3. Ya. 2 3 gitu. Bahasa cuma satu. Satu. Kalau dihitung ada 2 sih. Kita juga ada 2. Wah, keren. Dalam dunia F&B ini kan pasti dong ada tantangannya. Betul. Selama berkarir di F&B ini. Apalah itu ya. Tantangan banyak sih. Banyak ya. Apa salah satu contohnya deh? Apa? Kalau misalkan buat tantangan sendiri sih apa ya? Kalau saya sendiri lebih ke apa ya? Mental sih. Yang Mental. harus lebih dikuatin. Oke. Buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia dapur perkokian gitu, perkokian. Kalian tuh jangan baper. Kuatin mental kalian karena apa ya? Kalau gue pribadi sendiri itu ke bawahan-bawahan gue, kadang sebenarnya gue sendiri tuh mulutnya mulut sampah. Bau gitu. Gimana? Sembrono mungkin ya. Bau banget. Bau banget apa ya? Batasan dari tadi kayak bau-bau. Iya, apa ini teh ya? Ternyata mulut jangan. Kocak gitu. Yang dimaksud mulut sampah tuh semua kata-kata kotor. Kasar lah ya. Mohon maaf ya. Contohnya kayak kalau misalkan salah ini kayak gini. Udah biasa. Biasa di dapur tuh. Oke. Itu udah makanan sehari-hari lah. Ya. Dan mungkin memang karena kondisi dapur yang panas, tekanan dari bos juga, Ya, pasti. komplainan dari customer, Iya, pasti. itu sih yang bikin otaknya udah mau kasarnya Meledak. udah mau meledak. Jangan. Gitu. Oh karena itu. Ruangan dia gitu. Ya, betul juga sih itu Majid. Betul. Makanya buat anak-anak muda sekarang, gue saranin kalau misalkan emang lu mau terjun ke Dunia dapur. gitu, mantepin dulu nih mental lu. Mental. Ya. Kuatin dulu ya. Cintain dulu pekerjaan lu. Gitu. Iya. Jangan lu cinta sama cewek doang anjir gitu. Cinta anjir cewek kayak biasa makan lu. Gitu. Kasih jukut dia. Jukut. Domba anjing. Tapi kalau baper ke cewek gimana itu? Baper ke Nah, itu cewek. bebas lah soalnya. Nah itu mah ya. Jangan baper. Yang penting nggak di dunia pekerjaan aja gitu ya. Jangan baper ya. Tapi banyak juga sih sebenarnya. Kalau Ada. dunia F&B banyak juga. Oh, ada? sebenarnya. Ada yang cinlok segala macam. Cilok juga ada. Dikira cilok tadi. Cilok bulat. Jadi kesannya pengen bahas cilok mulu ya? Iya, nggak tahu kenapa ya saya. Oh gitu. Ya kan ada sebenarnya banyak juga banyak. itu yang Ada ya? pekerjaan yang cinlok lah Cinlok, segala cinta macam. lokasi, Sampai ya. ke pernikahan ataupun Iya. cuman sebatas main-main doang gitu, Iya. bicara-bicara doang. Kadang kalau misalkan lihat ini juga ada tuh di satu kerjaan saya juga ada yang pacaran itu suka mesra-mesraan dari jauh saya liatin udah pengen saya tombak palanya. Jangan. Jahat juga. Kalau tombak sadis banget minimal sidain ke tapel lah. Bapak Aji ini apa termasuk yang cinlok juga? Enggak sih. Oh enggak. Enggak salah lagi apa gimana? Saya nggak mau nyampurin Kerjaan. sama Cinta. Pribadi. Oh, Ya. keren. Luar biasa keren ya. Profesional berarti dia. Iya betul. Itu bakalan walaupun kita bersikap profesional juga itu nggak bakal beres sebenarnya. Iya benar. Pasti ada kalanya nanti kita berantem
Iya, Terus benar-benar. masakan, karena masak juga itu ngaruh sebenarnya. Iya, jadi Berpengaruh. Yang tadinya enak jadi kurang gitu. ya, karena kan moodnya lagi gak enak gitu kan. Ada juga tuh dari mood, dari apa ya, dari makanya ada orang bilang tuh masak tuh bukan cuma sekedar masak. Iya. Mereka harus pakai feeling, pakai perasaan gitu. Iya. Nah, Pakai cinta itu. Intinya harus lebih menjaga lah gitu. Dalemin dulu tuh. Iya. Iya. Dalemin dulu tuh pekerjaan lu sama pekerjaan lu itu bidang Betul. itu. Jadi jangan dicampur adukan cinta Iya. dan pekerjaan ya. Harus lebih menjaga gitu. Profesional lah gitu. Profesionalisme dalam pekerjaan. Karena Iya. walaupun gimana pun suasana hati kita lagi gimana juga kalau udah di tempat kerja ya kita harus profesional. Iya. Melayani dengan baik gitu. Gue juga sering bilang ke anak-anak didik gue, anak-anak gue gitu ya. Kalau misalkan emang lu ada masalah, mereka juga sering tuh Curhat. ngobrol gini, bang kayak gimana sih bang, ini gini. Lu kalau misalkan emang ada masalah, jangan pernah lu bawa Masalah itu. Sebelumnya gue minta maaf dulu sih sama dia kan. Kalau misalkan emang lu, kalau misalkan gue lihat nih kinerjanya lagi down, lagi turun nih, biasanya paling semangat, macam gue tarikin dulu nih orang. Iya. Ngobrol yuk, ngopi gitu, bareng gitu. Kalau misalkan ini, gue tanya nih, lu kenapa? Kinerja lu sekarang nurun. Gitu. Nurun. Ada apa? Ada masalah apa gitu kan? Iya. Nah makanya dari situ dia cerita lah segala macam ini. Kalau menurut gue sendiri, jangan pernah lu campur adukin kerjaan sama percintaan sama masalah lu di luar. Iya. Gitu. Kalau misalkan emang lu mau pas lu datang ke kerjaan ada masalah nih, taruh dulu masalah lu di gerbang kerjaan, masuk lu fresh. Gitu. Iya. Nah baliknya lu ambil lagi tuh, selalu pusing-pusing lagi lah. Orang mesti gua kan di kerjaan gitu kan. Kalau lu pusing terus dibawa ke kerjaan, nanti komplain segala macam, gua yang kena. Iya, pasti. Gue juga ikut pusing gitu kan ya. Pusing anjir. Iya, benar. Oh begitu. Profesional. Ya, Ya, profesional itu penting. profesionalisme itu harus gak dunia pekerjaan juga sih semuanya. Semuanya. Tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi dengan apapun. Betul banget. Nah, Bang Ajid berbicara tadi soal perkokian ya, perdapuran. Iya. Bang Ajid ini kan udah lama nih, udah 20 tahun dunia terjun di dunia koki ini nih. Senior banget. Apa sih tips-tips menjadi koki yang baik misalkan? Dasarnya ya. Iya, dasar ya. Buat teman-teman yang emang sekarang lagi mau terjun Iya. Ke dunia koki. dapur gitu. Dapur. Lo harus kenalin dulu deh dari segi bahan segala macam, ilmu-ilmunya lo harus dapet dulu deh. Iya. Yang kata gua tadi bilang tuh konsisten sama rasa sama resipi itu kan. Tapi mohon maaf Bu, jangan terlalu berpacu juga sama resipi itu. Jangan terlalu tergantungan sama resipi. Soalnya kalau resipi itu dibikinnya untuk satu porsi misalkan. Iya. Satu porsi resipi itu dibuat untuk satu porsi, dan nanti kalau misalkan ada orderan 50 misalkan, apa lu mau bikin itu sesuai porsi? Benar. Nggak bakal mungkin, gitu kan. Misalkan garam nih. Minum dulu aja. Misalkan garam dari resipi 5 gram gitu. Resipi 5 gram dikaliin 50 jadi berapa? Di berapa? Asin gagal lo? Asin. Gitu kan? Nah, Asin. makanya kuatin feeling lu. Dikit Oh, dulu main aja. feeling ya. Feeling juga, main perasaan. Feeling. Pakai gitu kan. Jangan sama cewek doang lu main perasaan gitu kan. Sama masakan juga harus pakai perasaan. Harus pakai perasaan lu gitu. Nah, kayak gitu. Menurut gua sih. Terus sama ini basic dasarnya dari Basic dasarnya apa tuh? Iya. Penting tuh, betul. dari anak kitchen tuh yang harus tahu sedikitnya gua tahu ada HCCP. HACCP. HCCP. Apa itu HACCP? Hajar Analisis Critical Control Point. Hajar analisis Hajar gitu, hajar. Ya, tonjoknya. Mungkin aja gitu. Bukan itu Bang. Berarti HACCP itu hajar Analisis analisis critical control point. Apa Control maksudnya point. itu?
contoh kecilnya ini aja, datang barang nih, datang sayuran, Ya. lu kontrol segala macam. Ada kan kalau misalkan di pasar tuh nggak semua bahan masakan tuh fresh semua. Iya, Ada beberapa oknum dari supplier yang masukin tuh yang emang udah Udah layak lah. agak layak pakai, udah agak busuk segala macam dicampurin gitu. Nah, kontrol lah sama lu gitu. Sama pas masak juga tuh harus lebih dikontrol. Iya. Soalnya kalau misalkan itu bahan-bahan itu sebenarnya ngandung kimia semua. Ngandung kimia. Ngandung kimia semuanya. Bahan-bahan Dari lu harus cek dari fisiknya, dari biologisnya, kimianya, lu harus perhatiin itu. Ya, cek betul. ya. Cek ya. Karena kalau ini tuh sebenarnya bahan-bahan dari dapur tuh bisa jadi racun semua sebenarnya. Iya. Jadi racun ya. Jadi racun. Kenapa itu Bang? Contohnya, Bisa jadi contohnya. racun? apa tuh? Contohnya nih kayak ini bayam aja loh. Bayam. 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 Ada racunnya itu tuh. Apa gimana? Kalau misalkan pengolahannya salah tuh bisa jadi racun dia. Oh, gitu. kalau memasaknya salah. Soalnya kalau misalkan bayam tuh bagusnya tuh dia cuma dibilas doang. Blans itu Diblas. gimana? Bilas. Air mendidih. Lu dimasukin Sebentar aja langsung angkat lagi. Nah, itu dibilas. Oh, dicelupkan Jadi jangan terlalu, doang aja. jadi jangan terlalu matang ya. Jangan terlalu matang. Dia masih hijau segar gitu dan cek orang Sunda mah rangu. Renyah ya. Renyah gitu sih. Renyah maksudnya gitu, masih segar juga enak lah. Nah, kalau misalkan bayam ini diolah lagi kan ada tuh apalagi Diangetin ya gitu ya. Angetin, ya. apalagi di rumah gitu. Diangetin kangkung, bayam diangetin. Itu dia bakal merubah warna jadi agak gelap. Betul. Oh iya. Nah, itu jadi diracun nanti. Jadi malah jadi racun ya. Emang nggak bakal kerasa sekarang gitu. Nanti ya. Nantinya itu bakal jadi racun. Jadi lebih baik jangan diangetin kayak gitu ya. Sekali makan. Sekali makan harus habis gitu. Kalau misalkan bayam, Kangkung tadi ya. kangkung, wortel juga sebenarnya. Wortel Wortel gimana? sama. Jangan diangetin. Kalau misalkan di ini ya, gue sering bilang ke anak-anak juga, wortel sama kentang tuh lu ganti airnya tiap hari. Kan itu suka direbus tuh ya. Iya, buat sop lah. Gitu kan. benar. Pakai kentang, pakai lu ganti tiap hari airnya dan jangan pernah lu angetin lagi. Karena itu bakal ada racun nantinya. Dari wortel tuh. Dari kentang. Karena dia ada getah gitu. Kan sering ada tuh. Oh iya, getah, iya. getah kentang. Kentang yang kalau misalkan diem di suhu ruang aja dia akan berubah jadi itu. Ya, jadi Iya. betul. Itu bukan jadi racun kalau misalkan Diangetin lagi. Oh. Makanya lebih teliti dalam memasak, Iya. lebih controlling terus Iya. Iya, betul. di proses masak lu, biar nggak nantinya ngerugiin lu sendiri gitu, nggak ngerugiin orang juga gitu. Iya. Jadi hajar analisis ketika kontrol itu seperti itu ya, Bang. Fungsinya. Haji dia. Masalah kan itu tuh sebenarnya suatu sistem lah ya, suatu sistem dibilangnya untuk mengendalikan atau mengeliminasi atau suatu bahaya kan ya. Iya, dengan cara tadi kayak cara pengolahannya yang tepat gitu, terus cara cross check bahan baku yang bagus seperti itu kan ya. Iya. Selain itu, selain hajar analisis ketika kontrol point, apalagi Yang kedua ada Vivo. Vivo itu apa? Ini masuk juga nih ke ini. Bukan apa ya? Bukan. Ini kita bukan lagi endorse. Oh bukan ya. Apa tuh Vivo? Vivo itu first in, first out. First in, first out. Ya. Jadi nyambung juga sama yang awal tadi. Kalau misalkan datang barang nih dari supplier, datang barang dari supplier, sebelum dimasukin ke ini, kan di cross check dulu, dari cross check, bersihin segala macam gitu kan, sebelum dimasukin ke chiller, tentunya pasti ada sayuran yang udah duluan. Oh iya. Iya pasti. Udah dari Kemarin lah. Stok. yang itu dikeluarin dulu, lu keluarin dulu semuanya. Iya. Terus yang baru lu taruh paling di belakang. Paling bawah. Atau paling bawah. Terus yang lama lu masukin lah paling depan, biar apa? Nanti kalau misalkan pengambilan, lu ambil dulu yang di atas. Oh, yang stok yang lama dulu ya. Biar pun semuanya.
Ngejaga kebusukan juga kali ya. Kebusukan juga. Itu bakteri-bakteri bakal tumbuh kalau misalkan itu. Oh iya. Kalau misalkan kalau misalkan lu tumpuk segala macam lu bersihin aja semuanya. Disatuin gitu. Cepat busuk. Cepet busuk ya. Yang awal tuh pasti bakal Busuk ya. Oh gitu. nantinya kebuang aja. Nah, kalau udah kebuang itu costing lu melunjak, lu dimarahin sama si chef Iya, segala pasti. macem gitu kan. Kerugian juga kan udah Iya, perusahaan. Itu gaji juga dipotong ya. Iya. Kan namanya bahan makanan itu pasti ada umur simpannya. Iya. Expirednya ya. Walaupun di dalam freezer atau Iya. kulkas ya. Apalagi daun-daunan tuh. Ya. Daun-daunan Lebih cepet ini ya. Cepat banget. bahaya banget. Bahaya ya. Sayur-sayuran gitu ya. Nah, yang ketiga tuh dari suhu sih. Suhu. Suhu apa ini? Suhu penyimpanannya. Suhu penyimpanan. Di ini kan ada kalau di kitchen ya ada dry good, Apa? ya? dry good, Dryut. dry good. Dayut. Buat satu ruangan buat nyimpen bahan-bahan yang kering. Oh. Nah, satu lagi paling ya kalau misalkan buat sayur-sayuran itu pastinya di chiller gitu Di kan. chiller ya. Chiller. Sama unggas ataupun daging itu di freezer. Freezer. Kalau nggak di undercounter lah gitu. Nah, itu harus tahu tuh suhu ruangnya. Berapa itu kalau Kalau misalkan Minimalnya. idealnya sih, Minimal, idealnya ideal. itu di 16 derajat buat freezer udah 16 derajat sampai 20 derajat Celcius. untuk freezer? Kalau misalkan buat chiller itu diusahain di 2 sampai 4 Derajat. Derajat. Nah, itu. Berarti beda juga kan ya? Berarti kalau misalkan freezer khusus buat bahan makanan ini gitu. Ya, Kalau chiller buat ini gitu kan ya. Buat namanya buat daging. Daging gitu ya. Iya. Gitu sih. Dan satu lagi kalau misalkan emang ada beberapa kan dari perusahaan-perusahaan besar tuh kadang mereka tuh pakai tools Apa? buat tools. Tools. Tools tuh buat ngecek ada beberapa macam sih tools. Ada yang buat ngecek Fahrenheit, open gitu kan. Open, terus di prying ruangan ataupun chiller, freezer itu banyak. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu tuh enak tuh. Nanti dikasih tahu tuh standarnya kayak apa gitu. Pakainya kayak gimana. Iya. Derajat atau Fahrenheitnya kayak seberapa gitu. Nah, itu harus di konsisten tuh. Konsisten. Harus dicat. Makanya gue sering bilang ke anak-anak baru yang terjun ke dunia dapur gitu. Dapur ya. Lu kalau misalkan mau belajar bawa buku. Jangan pernah malas buat bertanya. Iya, betul. Betul sekali. Karena Kalau misalkan malas bertanya itu sesat di mana? Di Cisarua. Cisarua. Ya, terus belajar dan malu untuk bertanya. Betul. Gali terus lah. Tiap harinya lu harus berkembang terus. Iya, betul. Jangan pernah malu buat bertanya, jangan pernah malas buat bertanya. Betul. Konsisten sama Konsisten. itu. Jangan lupa dicatat juga sih gitu tips saya. Misalkan ada ilmu baru nih, kalau bisa sih dicatat karena kan kalau kita simpen di Mengandalkan memori otak pikiran, aja. memori otak kadang suka lupa. Iya, Tapi betul. kalau ada catatan kan kita bisa Baca ulang baca ya. kembali. Iya, Bahkan saya betul. pun dari awal mula terjun ke dunia dapur, Iya. saya kan mulainya emang dari steward dulu ya. Oh, Steward. Steward. Ini ya apa? DJ. Kumbah. DJ. Kumbah kalau bahasa Sunda ya. Yang sabun. Oh, Oh, sabun. enggak jangan. Kalau ini mah gegero. Kukumbah. Oh, awal mulanya dari Ada steward. aja ya bahasa Sunda ya. Iya. Bahasa Sunda banyak ya. Unik Banyak, sekali. Steward dulu. Dari awal saya terjun tuh dari steward dulu. Bahkan yang saya lihat juga sih bukan ini ya. Chef-chef yang saya kenal tuh yang hebat-hebat tuh mereka berawal dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Berproses lah ya. Proses, betul. Proses lah, ya, dari steward lah segala macam. Dia jadi pas dia ada di atas dia udah tahu tuh rasa sakitnya kayak gimana, Iya. Betul. perihnya kayak gimana, nyampe akhirnya dia ada di atas, dia tinggal ngetik tuh hasilnya. Dia ngerasain tuh buahnya. Tuh. Buah ya. Manisnya buah apa? Buah delima. Gitu sih. Jadi Iya, betul. Jadi Konsisten.
ini kata pepatah teh apa teh? Berakit-rakit ke hulu itu ya. Bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Iya gitu. Sekarang kita berproses nanti menikmati hasil proses Iya. Dan itu nyampe detik ini pun gue masih nulis. Nulis. Nulis ya. Masih nulis. Luar biasa. Masih nulis. Bahkan di rumah pun udah jadi skripsi. Segini tebalnya. Oh, Itu tuh resep-resep Ada dari resep, ada dari cara motong, ada dari cara-cara ini gitu masak. tentang dunia F&B aja ya. ada resep-resep juga segala macam gitu. Bahkan buat waiter segala macam juga ada. Ada. Saya ada bukunya dan bahkan ada juga yang saya bikin modul juga di rumah. Iya. Keren nih. Katanya akan menerbitkan buku juga nih, Iya, Bang Ajid ya. Insya Allah. Amin ya. Bang Ajid. Jadi bermanfaat juga ntarnya gitu. Bang Ajid. Karena apa? Enggak. Karena kenapa saya tulis itu buat bekal nanti buat anak saya kan. Betul. Saya nanti kan ini atau mungkin anak-anak buah saya Betul. gitu. Iya. Karena saya percaya ilmu yang saya dapetin tuh buat sekarang walaupun saya mati nanti ilmu saya bakalan bermanfaat buat orang lain. Amin. Buat anak buah iya betul. Jadi ilmu yang bermanfaat. Iya. Makanya saya tulis, saya bagiin lah ke anak-anak. Kalau misalkan kalian pengen belajar, yuk. Kadang saya juga kalau misalkan emang anaknya nanya langsung saya, terus pengen terus-terusan belajar, udah aja kasih tuh buku, pelajarin 1 bulan harus bisa gitu kan. Mau nggak mau gua targetin 1 bulan harus bisa. Harus bisa. Kalau misalkan udah habis itu, ada tahap keduanya nanti. Iya. Gitu. Masih ada tahapnya lagi gitu kan. Jadi nanti nama judul bukunya buku Bang Ajid. Udah ngolotok banget ya. Bang Ngolotok, Ajid. iya. Ngolotok tuh apa? Jadi Apa ya? Hafal ya, hatam. Udah hatam banget. soal dunia perkokian. Belum sebenarnya sih, masih Ya? belajar juga saya sebenarnya. Masih belajar ya. Masih belajar masih jauh sebenarnya. Tapi luar biasa Pak Ajid. Di umur sekarang, umur berapa Pak Ajid? Tua. 70. Bahaya kalau misalkan Iya. ngobrol bahasa Siap. umur. Sensitif gitu ya. Iya. Kan masih bunda ini Bang Ajid ya memotivasi. Wah, Udah bisa main bola nih di pala gue. Bang Ajid, kalau hobi apa hobi? Selain memasak ya. Hobi kebetulan saya punya lapang futsal sendiri sih. Wih. Oh itu. dasar. Iya betul. Saya baru paham ya. Baru paham saya. Kirain lapangan golf. Iya. Kalau hobi sih selain masak, Iya. futsal juga. Olahraga futsal. Futsal. Kadang juga mancing gitu kan. Mancing. Mancing apa tuh? Keributan aja. Masih keributan. Mancing mania. Mantap. Mancing anak orang gak boleh. Jangan. Udah beristri kan ya. Main coklat gimana main coklat? Suka itu hobi congklak. Suka. Oh Suka. suka. Lempar-lemparin. Oh hobinya futsal sama memancing ya. Iya. Sama ya kayak kita ya. Sama. Sama. Main bola lah Main gitu. bola Sepak ya. bola. Makanya Mungkin sekarang harus jarang. fit juga sih badan. Iya. Ya, harus fit. Dapur Ya, Betul. Lebih ke perdapuran lah. Fisiknya harus Balance kuat. lah, harus Ya. balance sama Kalau di futsal di bola apa posisinya Bang Ajid? back. Wih. Pertahanan. Kiri, Kebetulan back. kanan, tengah. Kiri sih. Oh kiri. Oh, kida. Mau jadi gelandangan emang udah jadi gelandangan. Gelandangan. Ada aja nih Bang Ajid. Aja ini. Mau jadi gelandangan udah jadi gelandangan nih. Kawan juga. Jadi kalau ini mah kayak Marcelo lah ya. Marcelo. Bukan Marshmallow. Bukan. Cuma permen. Wih, back ya, keren ya back. Iya, luar biasa. Baiklah nanti kita olahraga bareng ya. Besar bola lah. Tapi jangan kaget ya kalau misalkan emang kepencet emat nih, agak lain soalnya. Apa tuh? Apanya? Kadang kalau misalkan kepencet emat. Kepencet emot itu. Kirain saya itu selebrasi. Iya, Oh, itu selebrasi kepencet gol. emot. Oh, selebrasi. Unik ya selebrasinya. Kayak saya emang ininya kekencengan gitu jadi ketarik gitu ya. Ntar orang bilang katanya "Ih, Ayan."
Makanya kalau misalkan teman-teman saya tuh suka nggak aneh gitu kan. Iya. Ini orang stres apa gimana sih anjing gitu kan. Padahal selebrasi. Selebrasi bre ini. Selebrasi. Udah pada panik kayaknya ya. Nah, Bang Ajid ini kan udah apa? Ngobrol banyak nih. Perdapuran nih banyak-banyak lebar ilmu banget. juga yang kita dapat nih Betul. dan Iya, betul. teman-teman dapat juga nih dari Bang Ajid ini. Bang Bajil. Bang Bajil ya. Bajil. Bang Bajil. Nih Bang Ajid kalau boleh minta apa ya? Kasih kesan pesan lah buat Ya, para buat kita atau teman-teman basket sekalian Ya, yang betul. mungkin baru mau terjun atau baru-baru terjun gitu lah. Iya. Di dunia Di dunia perdapuran. perdapuran. Kalau pesan dari gua sih buat teman-teman sekalian konsisten. 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 Kunci utamanya ya. Itu utamanya. Dan jangan baperan kalau misalkan di dapur. Jangan Iya. lupa. Kayak wah, baperan. Iya, betul. Tawa. Betul, betul. Konsisten dan jangan baperan. Jangan baper. Dan ikutin arahan setiap arahan di Atasan. Iya. Dan jangan malu bertanya itu. Betul. Karena mau bertanya sesat di Jalan. Sarua. Cisarua. Jadi pesannya buat para teman-teman basket sekalian yang mungkin mau apa? Terjun di di dunia mencoba perdapuran. dunia perkokian perdapuran. Iya. Tadi Iya. pesannya jangan lupa konsisten. Yang pertama Iya. konsisten. Terus tadi apa? Jangan baperan juga. Baperan. Jangan baperan. Terus Jangan lupa bertanya. ya, Jangan malu malu bertanya. untuk bertanya. Terus bertanya, digali ilmu lu, gali potensi lu di dapur karena menurut gua di dapur tuh ngajarin kita bukan cuman buat masak. Iya. Iya. Bukan cuman buat masak juga. Iya. Kita bisa jadi dokter di sana. dokter dapur. Dokter dapat. Iya, dokter dapur. Oh. Dokter nutrisi lah gitu. Dokter nutrisi, Kita harus tahu nih. Iya, betul, Nilai betul. gizi-gizi dari Nilai Oh gizi. iya, betul. Jadi tidak Penting sekedar itu. menghidangkan suatu masakan tapi masakan itu benar-benar bermanfaat gitu buat. Iya. Oh iya, sama contoh ini nih satu lagi ya. Iya, boleh Bang Ajit. Buat misalkan apa? Buat daging. Iya. Kan tadi dari sayuran. Sayuran udah dikasih contoh. Iya. Ya, Kita daging. harus tahu tuh. Dari sayuran tuh ada racunnya, ada kimianya juga. Iya. Iya. Nah, dari ininya juga, dari daging juga itu bisa jadi racun sebenarnya. Iya. Buat teman-teman yang baru nginjekin kaki di dapur, lu pasti nanti disuruh knowing. Knowing apa tuh? Towing Towing apa? itu istilahnya Towing. buat proses apa pencairan yang tadinya dari beku jadi cair. Nah, itu towing. Kalau yang saya tahu mah bukan toing tapi teing. Teh, teh mah gak tahu. Iya, nggak tahu saya. Dari proses towing sendiri itu gua saranin sih jangan apa ya, jangan lu pakai air. Pakai air gimana maksudnya? Kan suka ada tuh yang apa yang ngerucudin cara imah. Nyurucudin. Ngerucudin anjir. Membilas itu ya. Air suka dinyalain tuh, dikocorin. Iya. Terus di bawahnya tuh taruh tuh daging. Daging. Oh. Sebenarnya itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. boleh. Kenapa? Boleh Kenapa Bang Ajit? sebenarnya. Itu bakal ngerusak sama apa sama dagingnya. Oh. Tekstur daging itu bakal rusak, sama vitaminnya itu bakal kurang tuh vitaminnya. Dari unggas pun kayak gitu. Lebih baik tuh, lebih bagus tuh lu ambil bowl. Apa? Bowl. Oh, apa sih? Anjir deh. Wadah lah ya. Wadah lah. Baskom. Baskom. Ember lah gitu ya. Lu masukin ke Iya. bowl tuh dagingnya biar meleleh sendiri. Oh, Dia gitu. menunggu prosesnya sendiri. Iya, gitu. iya. Biar meleleh sendiri. Daripada lu harus diinin sama air tuh, itu lebih bahaya. Bahaya ya. Jamur Jadi tuh bahkan kalau misalkan di ini dari apa proses frozen tuh, ya, frozen. sebenarnya dia udah ada bakterinya, udah ada kumannya. Nah itu sebenarnya bakteri-bakteri itu nggak mati dia tertidur. Tertidur ya kalau disebut. lelap ya dia. Tidur dia. Lelap. Habis gadang. Ya, iya. Nah, setelah di towing dia bakal hidup lagi tuh, bakal bangun lagi. Oh. Nah, kalau misalkan saran gua, kalau misalkan emang udah di towing berapa gram itu daging, langsung lu olahin semuanya. Langsung olahin. Iya, iya. Dan
lu bakalan tahu sendiri nanti rasanya kayak gimana, itu bakalan beda banget. Yang udah lama lu bolak-balik ke freezer ataupun lu beberapa kali towing, itu rasanya bakalan beda banget. Bakal beda ya. Sama yang baru datang ataupun baru satu kali masuk ke freezer terus lu towing, itu bakalan beda rasanya. Iya, betul. Kenalin setiap bahan-bahan yang ada di dapur lu. Luar biasa ya. Pak Ajid ini. Tepuk tangan dulu Pak Ajid. Jadi ngomong-ngomong soal daging, mungkin tadi kalau kedengeran ada suara ayam ya. Mungkin dia tahu nih Iya. lagi-lagi diomongin dagingnya nih. Tapi kalau kedengeran ya ini ya. Iya. Saya kan ya. Nah, Saya kan punya ayam nih. Ayam kan apa tadi itu jangan dicurucudin ya? curu-curuin. Apa kata tadi itu kan? Ya, dibilas gitu. Ayam hidup nih, saya taruh aja dibilas itu gak apa-apa itu. Saya bingung. Agak bajingan nih orang. Tapi ini kan keras nih Bang Ajid. Kalau mau dilempar lempar aja nggak apa-apa. Maksudnya saya mandiin ayamnya. Oh, itu baru dimandiin. ini ya. nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ini kan udah disembelih ya Bang Ajid ya udah jadi Udah daging. disembelih ya. Iya. Oh, oke. Enggak, sini pelihara tirek ya? Tapi boleh nih belum pelihara ayam. Ini kan Bang Ajid seorang koki. Iya, betul. Bisa kali dipotong. Bisa. Masak langsung. Betul. Ayo. Nah Bang Ajid apa ya? Terima kasih sekali nih ilmu-ilmu barunya nih. Setelah Betul. kita ngobrol-ngobrol banyak banget. Saya juga jadi banyak tahu nih. Iya, ilmu tentang perdapuran perkokian ini. Nah, buat teman-teman juga nih, semoga bermanfaat nih ilmu-ilmu dari Bang Ajid Amin. ini. Iya, amin. Nah, Bang Ajid terima kasih nih sebelumnya karena kita sudah di penghujung acara ini tuh ya. Betul. Bukan penghujung aspal ya. Penghujung aspal bukan ya. Di penghujung acara sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih sudah mampir ke banyak. sini. Terima kasih juga buat ilmu-ilmu barunya. Semoga selalu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehat terus Bang Ajid, terus Iya. semoga cita-citanya menjadi mempunyai usaha restoran ya tadi ya, restoran tercapai lah. Capai, amin. Bang Ajid, mungkin itu saja podcast hari ini. Buat teman-teman juga podcast kali ini bersama Bang Ajid ini sungguh luar biasa ya, banyak biasa sekali banget, ilmu ya. yang Menginspirasi banget nih. menginspirasi tentunya buat kita dan juga buat teman-teman basket sekalian. Betul. Nah teman-teman basket sekalian, jumpa lagi di lain part bersama kami dan juga bintang tamu lainnya yang spesial juga. Tentunya semoga dapat mengedukasi, menginspirasi dan semoga menghibur kalian semuanya. Oke, saya akhiri podcast hari ini bersama Bang Ajid. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.